Itu adalah Bank Neo, kemudian Bank DBS, Bank Sibank, Bank Jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari ini ketemu lagi kita setiap hari. Insya Allah saya akan update terus perkembangan perpinjolan dan info-info dari teman-teman semuanya yang galba yang bisa saya sharing buat kalian. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang bank digital mulai rame-rame laporkan nasabah galbay. Nah pinjol-pinjol apa yang dilaporkan kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya ya saya sampaikan lagi kepada kalian kalau yang punya galbay di Arta Niaga. Arta Niaga itu adalah koperasi simpan pinjam, belum menjadi pinjol. Dan koperasi simpan pinjam yang ternyata belum terdaftar di OJK. Berarti bisa dikategorikan koperasi simpan pinjam ini adalah ilegal. Banyak yang mengatakan, Mbak ini legal kok, legal, DC-nya bilang legal, pinjolnya bilang legal. Saya sampaikan ya, sejauh ini saya ngecek di OJK, di websitenya OJK itu belum legal atau belum terdaftar di OJK. Jadi ada komen seseorang yang menguatkan opini dan pernyataan saya ini, yang mana sifatnya pinjol ilegal itu memang seperti ini. Nah berikut ini informasinya ya. Mbak, apakah aplikasi pinjaman Arta Niaga mengakses kontak Mbak? Donald mengatakan bahwa hati-hati sama aplikasi ini Kak, aku korbannya. Mereka ada komponen penipuan. Saya pernah pakai dan setelah pelunasan besoknya ditransfer 5 juta ke rekening saya tanpa saya konfirmasi. Pihak mereka telepon untuk kembalikan. Detik itu juga saya transfer balik dan ternyata itu malah muncul jadi tagihan saya. Soalnya saya pengajuan. Kacau sih, sampai sekarang aku nggak mau bayar, kan aku nggak pernah pinjam. Nah benar sekali, praktek seperti ini adalah pinjol ilegal. Walaupun pinjol legal ada, tetapi saya sampaikan Arta Niaga sampai hari ini masihlah ilegal. Nah itu dia teman-teman ya, berarti jelas sekali Arta Niaga ini ilegal. Jadi jangan dipelihara, jangan dipaksain untuk membayar karena ilegal, belum ada DC lapangannya sekalipun di daerah wilayah Jakarta. Ingat saja, kalau seandainya DC sudah mulai keluar kondar ngancam ini, itu ancam balik untuk pasal ilegal. Gitu saja teman-teman ya. Nah lanjut lagi teman-teman, jadi ada seorang teman ya di Treat ya, di aplikasi Treat yang selama ini saya selalu bagikan konten saya di Instagram yang ternyata juga terkoneksi dengan Treat saya. Dia mengirimkan saya sebuah video yang mana dia mau melakukan konsultasi nih untuk galbay di pinjol. Dia sampaikan, Mbak ternyata konsultan ini bisa untuk membantu kita karena Mbak ada DC yang datang ke tempat kita. Setelah kita kasih tahu kalau kita backup di tempat dia, DC-nya udah nggak nyerang lagi Mbak. Nah videonya seperti ini akan saya sampaikan dan kalian bisa nilai sendiri apakah ini sekedar konten ataukah emang DC beneran yang datang untuk nagih orang yang galbay. Gimana mau bayar lo pinjaman udah lama juga. Ya tapi kan kita udah di backup bang. Ya bukan masalah backup sekarang. Lo punya tanggungan, bayar dulu. Kita udah di backup bang, cuma Nusantara bang. Ya, Nusantara lo sama dia. Bung, ini udah 3 bulan ini. Iya bang. Gimana Bung? Iya bang, sebentar bang, saya coba telepon orang dulu. Siapa itu kan? Yang backup saya bang. Udah 3 bulan yang bayar kemana ini? Ya, nanti abang coba bicara sama orangnya aja langsung bang. Ya kan susah sekali. Surat apa itu? Surat backup abang dari Nusantara bang. Backup kan kamu sama dia. Kalau untuk pinjaman kan kamu harus bayar. Iya. Jadi gimana ini? Ya abang hubungi aja yang di situ bang. Katanya Hubung. bang. Kamu yang saya hubungin, ini nggak usah sama saya nih. Oh iya bang, maaf bang. Telepon dulu. Ya, halo bang. Udah 3 bulan ini. Bang. Bang. Kolektornya datang nih bang. Gimana nih? Mana coba sini kasih. Ini bang. Lo ini siapa ini? Mana bang? Ya mau siapa itu surat itu bang? Coba ambil ini lihat dulu. Yo. Bukan masalah dia nggak punya duit. Kalau uang itu dia punya tanggung jawab. Jadi penjelasannya gimana? Apa sih itu melunaskan nih?
Kali kalau hutang itu bayar ya. Iya, Bang. Jangan kasih itu backup terus. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi sekalipun kalian lihat di akunnya itu banyak sekali komen-komentarnya, banyak mengatakan udah 3 tahun galbay dia selamat karena dibantu oleh ini itu. Ada yang bilang udah datangin DC-nya, ternyata setelah kasih tahu kalau dia konsultasi sama ini langsung DC-nya ketakutan. Saya sampaikan sampai hari ini bukan 1-2 orang yang sharing kepada saya, setiap hari itu mungkin ada banyak sekali, bahkan ada yang marah-marah minta segera dibalas. Sejauh ini itu yang seperti itu tidak ada dan masih tergolong itu hanya konten dan saya bilang itu hoax. Ya, maaf sekali ya, saya tidak menyebutkan nama aplikasinya apa, saya tidak mau menyebutkan siapa konsultannya, itu kembali kepada kalian. Ingat saja, DC datang itu tidak ada DC yang mau ngerekam kejadiannya itu, karena pasti mereka tahu akan hukum, tahu mereka akan tindak pidana. Yang ada ngerekam itu si nasabahnya yang karena sudah takut diintimidasi sama DC. Jadi kalau yang udah seperti ini, saya sarankan lebih baik kalian nggak usah ikut-ikutan. Ya, daripada habis uang kalian untuk konsultasi ke yang nggak bisa yang tidak bisa menyelesaikan masalah kalian, lebih baik kalian selesaikan sendiri, kalian bayar pelan-pelan kalau emang ada dananya, kalau tidak galben hadapin DC-nya, itu lebih baik ya daripada habis uang tapi solusi tidak ada. Gitu teman-teman ya, semoga kalian lebih bijak lagi, lebih banyak video-video yang akan saya bagikan dan bisa membuat kalian berpikir ulang lagi, apakah saya mampu untuk galbay, apakah saya siap untuk menghadapi, apakah saya perlu menggunakan jasa ini tuh, atau saya siap dengan hadapi apapun yang terjadi karena saya tahu saya galbay. Gitu ya. Nah oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi lanjut ya, kemarin masih banyak sekali yang udah berhasil untuk ngambil Slik OJK dan coba untuk kasih ke saya, sharing balik lagi ke saya bagaimana cara bacanya, apa status saya atas pinjol yang sudah mencatat di Slik OJK saya ini. Jadi di sini saya bagikan buat kalian yang masih penasaran nih belum bisa dapat Slik OJK-nya untuk saat ini ya, karena udah jelas per 31 Juli kemarin bahwa OJK menyampaikan semua pinjol wajib melaporkan data nasabahnya ke Slik OJK. Saya ingatkan sekali lagi ya. Nah di sini ternyata yang paling gencar untuk mencatatkan itu adalah bank-bank digital. Dan tidak sekali di Slik OJK teman saya ini, ternyata bank digital ini ada sebagian yang sudah menghapus datakan hutang kalian, ada sebagian yang ternyata belum, sekalipun sudah galbay dari tahun 2022. Nah seperti ini bagaimana solusinya? Nah ini dia Slik OJK-nya, kita baca pelan-pelan ya. Pencatatannya itu adalah dari Bank DBS, kemudian dia sudah call 5 dengan nominal hutang 158.000 dan ini hutangnya tercatat dari tahun 2022 tapi dalam kondisi belum dihapus bukukan. Nah kondisinya masih kosong seperti ini teman-teman ya, dan ternyata bukan hanya satu yang dibagikan kepada saya dan tercatat ini semuanya yang ngelaporin adalah bank-bank digital. Saya pernah buatkan vlog tentang bank-bank yang bekerja sama dengan pinjol, bisa kalian lihat di situ. Dan di sini juga saya ada rincikan bank-bank digital yang sudah mencatat semua nasabahnya ataupun melaporkan nasabahnya ke dalam Slik OJK. Yang pertama itu adalah Bank Neo, kemudian Bank DBS, Bank Sibank, Bank Jago, Superbank, Alobank, e-commerce, dan yang terakhir itulah Bank Saku. Itulah bank-bank digital yang sudah secara resmi melaporkan seluruh nasabahnya ke Slik OJK. Selebihnya itu dari pendanaan dan juga bank-bank konvensional. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi memang ternyata kemarin saya sudah buatkan vlog yang mana banyak hutang-hutang dari tahun 2023 sudah dihapus bukukan dari bank-bank e-commerce ataupun dari bank-bank digital. Nah ternyata ada lagi teman yang dapatin Slik OJK-nya dari tahun 2022 hutangnya belum terhapus bukukan sampai hari ini. Nah solusinya bagaimana Mbak? Nah setelah saya ngecek beberapa hutang-hutangnya, ternyata itu hutang yang di bawah dari 1 juta. Jadi solusinya adalah jangan bayarkan dulu. Ya biarkan saja dulu, tunggu update beberapa bulan, 3 bulan ataupun 6 bulan setelah kalian dapatkan dari sekarang, kita akan lihat hutang dari tahun 2022 sejauh ini
sudah banyak yang dihapus bukukan, bahkan sudah banyak pinjol yang mencairkan premi asuransinya. Jadi kalau memang tercatat seperti ini, jangan buru-buru, jangan ketakutan dan jangan bingung. Ingat saja, anggap saja kalian sudah kehilangan datanya, hingga kalian sudah kehilangan aplikasinya. Toh kalau kalian mau membayarkan kemana? Mau membayarkan ke aplikasinya, otomatis kalian akan disuruh bayar keseluruhan. Saya yakin sekali yang tercatat di slip OJK ini sekalipun 1 juta, tapi di aplikasinya bisa sampai 5 juta ataupun 6 juta. Apakah kalian mau membayarkannya? Enggak kan, apalagi itu utang udah tahun 2022. Jadi biarkan saja di slip OJK, tidak usah khawatir, tidak usah takut, karena teman-teman saya pun yang masih tercatat di slip OJK masih bisa mencairkan pinjaman, masih bisa mendapatkan pinjaman. Sampaikan saja kita mau bayar kemana, toh aplikasinya juga sudah tidak ada. Begitu jawabannya apabila kalian mau melakukan pinjaman ke bank. Ya, gitu teman-teman ya. Bukan saya mau mengajarkan hal yang tidak-tidak, tetapi biasanya setahu saya, utang yang udah di bawah 1 juta ini ataupun di bawah 5 juta ya, itu rata-rata sudah dihapus bukukan. Nah, buat kalian yang masih lanjut galbay, tidak mau ngecek-ngecek slip OJK, tidak peduli apapun yang terjadi, lanjut galbay. Karena apa? Kalau kalian dengarkan nasihat dari Direktur Bank BCA yang mengatakan bahwa pinjol itu uang haram. Efek pinjol sangat negatif untuk semua kecuali yang bikin pinjolnya. Nah dari pinjol itu uangnya kemudian karena itu uang haram, bukan riba ya, saya bilang haram itu, dibawa kabur. Kalau nggak dalam bentuk kripto ke negara lain seperti Kamboja dan Myanmar. Nah itu dia teman-teman ya, sepenggal saya kasih tahu kepada kalian bahwa pinjol itu berasal dari uang haram yang akan diolah menjadi uang haram lagi, yang akan dipergunakan untuk hal-hal haram lagi, dan yang kaya semakin kaya sementara yang miskin terus tertindak dan tidak ada solusinya selain galbay. Gitu ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian, makin kuat mental lagi. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.